Ari Tio ini merubah pikiran guys. Dia mungkin pikiran jahat atau mungkin udah direncanakan seperti itu ya. Jadi dia mengajak si Nona Nani ini untuk berhubungan badan atau berhubungan seks gitu. Tapi Nona Naninya nggak mau, dia nggak mau. Jadi hello guys, welcome to my channel. Terima kasih, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah kisah atau menceritakan sebuah kisah yang sangat tragis ya menurut saya ya. Kisah ini berasal dari seorang cewek remaja yang bernama Apriani Lewelkis atau biasa disapa Nona Nani seperti itu. Jadi Nona Nani ini adalah lahir di dusun Tuasene, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi ini berasal dari timur ya, Nusa Tenggara Timur ya. Kehidupan Nona Nani ini pada masa kecilnya dia adalah dikenal sama teman-temannya atau keluarga itu gadis yang baik hati, gadis yang nurut sama orang tuanya gitu. Jadi pada umur sejak lahir sampai umur 8 tahun dia itu sering sakit-sakitan gitu. Setelah itu orang tuanya merasa bahwa anak ini harus dimanja atau memberi kasih sayangnya lebih kepada Nona Nani ini. Sehingga sampai dia tumbuh dewasa sampai 19 tahun ya. 19 tahun itu dia menamatkan atau dia menyelesaikan sekolah SMK Taraki yang ada di kampungnya itu pada 19 tahun. Jadi kehidupan rumah tangga atau keluarga dari Nona Nani ini adalah dibilang cukup sederhana atau apa adanya. Mereka hidup apa adanya di sebuah desa yang ada di situ gitu. Jadi setiap hari Nona Nani ini pekerjaannya adalah membantu orang tua ke sawah, menyiram sayuran seperti itu. Jadi kerjanya dia selalu rajin, berarti dia anak yang baik gitu ya, anak yang rajin bekerja. Walaupun kehidupan keluarganya atau kekurangan dari keluarga ini lah, orang tua menyelesaikan atau menyekolahkan anaknya ini sampai selesai sekolah sampai SMA gitu. Jadi anak-anak itu mereka adalah 7 bersaudara ceritanya. 7 bersaudara ini disekolahin semua sampai selesai sama orang tuanya. Jadi pada tahun atau pada umur 19 tahun ya, si Nona Nani ini udah menyelesaikan sekolahnya pendidikan SMK. Dia mengambil keputusan untuk pergi ke Kota Kupang untuk mencari pekerjaan di Kota Kupang seperti itu. Jadi dia pamit sama orang tuanya, "Pak atau Bu, saya mau keluar dari rumah ini untuk cari kerja gitu." Jadi orang tuanya ini mengizinkan untuk dia pergi mencari pekerjaan gitu di Kota Kupang. Jadi jarak dari kampung ke Kota Kupang itu mungkin lumayan jauh seperti itu guys. Jadi dia pun berangkat ke Kota Kupang untuk mencari pekerjaan di sana gitu. Sampai di sana dia diterima sebagai tukang jahit ya, di salah satu tukang jahit di sana. Dia bekerja sebagai penjahit gitu. Berjalannya waktu, Nona Nani ini merasa bahwa gaji atau upah pendapatan yang dia dapat itu tidak mencukupi untuk kebutuhan hari-harinya, kebutuhan orang tuanya. Dia harus bekerja untuk kirim ke orang tuanya juga yang ada di kampung. Itu dia merasa upahnya itu nggak cukup gitu. Jadi pada suatu ketika dia mengambil keputusan untuk berhenti atau keluar dari
kerjanya itu. Jadi dia keluar dari situ, dia pulang ke kampung, balik lagi ke kampung guys, seperti itu. Setelah sampai di kampung, dia bekerja seperti biasanya sebagai seorang anak desa gitu ya, gadis desa seperti layaknya orang desa, kerja di sawah, di kebun gitu. Jadi pada tanggal 13 Mei 2021 dia mendapat informasi dari seorang teman Facebooknya. Jadi dia ini lagi main Facebook nih. Jadi main Facebook, dia ada bertemanan sama akun Facebooknya itu Ari Piotio. Dia kenalan tuh. Dia kenalan terus dia menawarkan pekerjaan kepada Nona Nani ini. Dia menawarkan gini, kamu mau nggak bekerja di Kota Kupang, di Omsok? Dia bekerja di salah satu perusahaan dengan gaji yang lumayan besar. Dia menawarkan waktu itu gajinya 1.250.000. Mungkin di sana besar gitu ya menurut Nani ini. Jadi setelah mendengar berita itu, Nona Nani pun mengambil keputusan untuk mengiyakan untuk pergi ke Kota Kupang dengan bekerja di salah satu perusahaan itu. Pada keesokan harinya, paginya ini, Nona Nani ini berpamitan atau meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke Kota Kupang bekerja yang tempat baru ini. Sebelum dia pergi, si Nona Nani ini sudah merincikan gaji yang dia dapat ini. Jadi dia kayak khayal gitu guys, kayak mana ya, kalau nanti saya dapat uang 1.250.000, 250-nya buat pegangan dia, terus 1 jutanya buat orang tuanya untuk membangun rumahnya atau merenovasi rumahnya. Karena mimpi Nona Nani ini sangat besar guys. Dia bermimpi bahwa nanti dia akan merubah kehidupan orang tuanya. Dia bisa membangun rumahnya kembali gitu dengan dia bekerja di tempat itu. Nah, setelah orang tuanya menyetujui untuk pergi ya, dia akhirnya meminta uang tuh sama orang tuanya untuk ongkos gitu katanya. Saya minta uang untuk uang ongkos atau uang sehari-hari aku ada di Kota Kupang karena saya nggak punya uang lagi gitu katanya. Jadi orang tua ini, bapaknya ini memberikan uang sebesar 150. Terus ibunya memberikan uang 50.000. Terus kakaknya ini katanya memberikan uang 20.000. Terus kakaknya satunya memberikan uang 10.000. Jadi yang ngambil uang semuanya itu bawa tuh, keluar dari rumah jalan. Tapi pada waktu itu dia diantar sama bapaknya sampai ke terminal. Bapaknya ngantar dia tuh sampai ke terminal. Di dalam perjalanan, si Nani ini meminta bapaknya untuk mengantar sampai ke tempat kerjanya ini, sampai ke Kota Kupang. Jadi dalam perjalanan itu dia minta, "Pak, boleh nggak bapak ngantar aku sampai di Kota Kupang? Kalau pengennya ngantar sampai ke Kota Kupang." Gitu. Tapi bapaknya ini mungkin ada kendala atau ada kesibukan lain seperti itu ya. Jadi dia nggak bisa ngantarin Nona Nani ini sampai ke Kota Kupang. Dia cuma ngantarin sampai ke terminal gitu doang. Terus dia pulang ke rumahnya. Terus Nona Nani itu naik bus sampai ke Kupang. Di sana dia tinggal ngekos sama temannya di Kota Kupang. Jadi dia barengan sama ngekos sama temannya ini di Kota Kupang. Besoknya tanggal 14 2021, berarti belum lama kejadian ini. Jadi masih tahun 2021 gitu ya. Jadi besoknya tanggal 14 Mei 2021 itu dia sempat bercerita sama teman kosnya ini, bercerita bahwa dia mendapat pekerjaan baru dari seseorang yang menawarkan bahwa gajinya lumayan besar. Terus si temannya ini juga mengiyakan aja karena dia nggak mikir bahwa itu berbahaya atau enggaknya, dia nggak tahu. Jadi dia pikirannya positif aja gitu, seperti itu guys.
Jadi pada waktu itu pada jam 2 siang ya, jam 2 siang itu ada seseorang cowok mengendarai sepeda motor untuk menjemput si Nona Nani ini di dekat kontrakan kos si temannya ini ya. Setelah naik dalam perjalanan, dia membawa Nona Nani ini di tempat yang sepi ya, atau di tempat yang jauh dari pemukiman warga gitu ya. Jadi dia bawanya itu jauh dari pemukiman warga, guys. Di dalam perjalanan si cowok ini yang nama Facebooknya itu Ari Tio Tio ini berhenti di tengah jalan karena alasan untuk bertemu sama temannya sebentar katanya. Jadi si Nona Nani ini bertanya, kita mau kemana? Terus si Tio ini menjawab, kita mau ke teman aku dulu sebentar, baru aku ngantar ke bos untuk interview, seperti itu. Jadi Nona Nani ini ikut saja ke jalan menuju ke hutan gitu, gak jalan kaki, guys. Dalam perjalanan si Ari Tio Tio ini merubah pikiran, guys. Dia mungkin pikiran jahat atau mungkin udah direncanakan seperti itu ya. Jadi dia mengajak si Nona Nani ini untuk berhubungan badan atau berhubungan seks gitu. Tapi Nona Naninya nggak mau, dia nggak mau. Jadi dia bilang gini, guys, saya mau cari kerja, saya datang ke sini untuk cari kerja, bukan lakuin hal-hal seperti ini. Terus si Ari Tio Tio ini pun jalan lagi, guys. Jadi kali ini si Nona Nani di belakang, si Tio tuh di depan. Jadi dia jalan duluan, si Nona Nani di belakang. Sampailah di tengah hutan, si Ari ini mengajak lagi si Nona Nani ini berhubungan badan lagi, guys. Tapi si kali ini juga Nona Nani ini menolaknya. Karena saking kesalnya atau saking emosinya, si Ari ini langsung membanting Nona Nani ini di bawah tanah gitu. Dia langsung membanting Nona Nani ini, terus memaksa dia harus berhubungan seks gitu. Tapi Nona Nani ini dia mau teriak ya, karena lehernya udah dicekik sama si Ari ini ya. Akhirnya dia mau teriak tapi nggak bisa karena lehernya ini udah dicekik sama si Ari Tio Tio ini. Akhirnya saking paniknya si Ari ini, karena mungkin ketahuan ya kalau dia si Nona ini kalau teriak, mungkin warga sekitar itu dengar gitu ya, jadi ketahuan gitu. Jadi Ari ini panik, dia mengambil pisau terus menikamnya di dada si Nona Nani ini. Terus Nona Nani itu udah tak berdaya lagi tuh, guys. Dia jatuh terus meninggal tuh. Sebelum meninggal kan si Ari ini kan belum dapat maksudnya dia belum melakukan seksnya gitu ya. Jadi dia udah meninggal. Setelah dia bunuh si Nona Nani ini meninggal, terus dia membuka celana Nona Nani ini terus memperkosainya, guys. Bayangin nggak? Ternyata dia itu melakukan hal yang konyol gitu, kayak gimana ya? Setelah melakukan hal keji itu, dia pun meninggalkan si Nona Nani ini dalam keadaan yang telanjang gitu ya. Jadi dia mengambil ponselnya, terus uang 150.000 itu bawa kabur. Setelah itu beberapa hari kemudian, mayat Nona Nani itu kan di situ tuh, si korbannya kan udah lari. Setelah beberapa hari kemudian, itu pada tanggal 17 Mei 2021, tepatnya jam 17.30 ya. Itu ada seseorang staf PT Dewi Mukti Graham Elektrindo itu memetakan sebuah lahan di situ untuk kebutuhan perusahaan itu kali ya. Jadi dia mencium bau-bau yang tidak sedap dan dia melihat ada mayat yang tergeletak di situ dengan
udah membusuk terus ya udah hancur gitu ya. Jadi dia melaporkan ke temannya itu yang bernama Bagus Krimanto. Dia menelpon temannya ini Krismanto ini bahwa dia menemu mayat ini tanpa identitas gitu. Jadi dia nggak tahu itu mayat siapa gitu. Dengan cepat dan si Bagus Krimanto ini melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi dia menelpon kepada pihak kepolisian bahwa ada rekan saya yang menemu mayat di sana, di daerah hutan sana yang jauh dari pemukiman. Setelah mendapat informasi itu, polisi pun bergegas cepat untuk ke lokasi itu ya. Jadi polisi pun datang dengan apa adanya karena identitas korban itu nggak ada gitu. Jadi mereka langsung membawanya ke rumah sakit untuk diidentifikasi seperti itu. Jadi mereka langsung mengangkat mayat itu langsung bawa ke rumah sakit. Sesampai di sana, mereka mendapat kabar bahwa ada orang atau cewek atau gadis ya yang hilang beberapa hari yang lalu sejak tanggal 14 Mei. Jadi dia ini udah curiga ya kalau gadis itu adalah Nona Welkis gitu ya. Jadi pada waktu itu orang tua si Nona ini belum mendapat informasi, kabar berita bahwa anaknya ini dibunuh. Itu mereka nggak tahu karena anaknya pamit untuk bekerja gitu ya. Tapi dalam beberapa hari waktu hilangnya Nona Welkis ini, orang tua si Nona Welkis ini sempat mencari kemana-mana, menelpon temannya, sempat melaporkan kepala desa juga yang ada di desa itu ya, tapi tidak mendapatkan hasil, kan tidak mendapatkan kabar sekalipun. Jadi pada waktu itu selama beberapa hari itu korbannya ada di rumah sakit, namanya Rumah Sakit Bayangkara. Jadi pelakunya itu belum diketemui, belum diketahui itu siapa, motifnya apa tuh mereka nggak tahu. Pihak polisi juga belum tahu karena nggak ada identitasnya seperti itu. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 2021 itu polisi menemukan tanda-tanda bahwa kejadian itu sejak tanggal 14 Mei pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Semenjak itu Nona Welkis ini dijemput salah seseorang cowok itu di Kecamatan Fatuwili, Oebobo, Nusa Tenggara Timur ya. Setelah itu polisi mendapat informasi bahwa pelakunya itu adalah yang bernama Justinus Tanayem atau biasa dipanggil Tinus gitu, berumur 41 tahun. Jadi dia adalah membunuh si Nona Welkis ini. Dia adalah pekerjaan si Tinus ini adalah supir truk ya, supir angkut barang material ini dari desa ke desa seperti itu. Jadi polisi ini melacak nomor telepon dari si korban ini, Nona Welkis ini, dan hasil lacakan itu bahwa ditemui si Tinus ini di salah satu desa di sana di Kota Kupang ya. Dan langsung polisi ini mencarinya sampai di sana. Akhirnya ketemu si Tinus ini dan membawa ke kantor polisi untuk diinterogasi gitu, seperti itu. Di sana sampai di kantor polisi, si Tinus ini mengakui semua perbuatannya bahwa dialah pembunuhnya, dia adalah pelakunya yang membunuh Nona Welkis ini. Dari hasil penyelidikan itu, dia mengakui perbuatannya bahwa sebelum kejadian Nona Welkis ini ada cewek lagi yang dia lakuin pemerkosaan juga. Itu bernama Marcella Bas. Itu di lokasi Tanah Kolot, Kelurahan Betakte, Kecamatan Betakte, Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi sebelum kejadian ini dia melakukan hal yang sama kepada Marcella Bas ini di lokasi yang sama gitu ya. Jadi kayak manusia gimana ya, nggak punya naluri sama sekali ya. Akhirnya pelaku ini atau Tinus ini dikenakan pasal 340 KUHP
dan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan atau pemerkosaan dengan hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup, seperti itu guys. Nah, menyedihkan banget ini cerita si Nona Belkis ini ya. Tapi banyak pesan moral yang kita dapat dari kisah ini adalah kita selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Kita tidak mudah terlalu percaya sama seseorang yang baru kenal gitu ya. Mungkin sekian dulu cerita ini dari saya. Mungkin kata-kata atau bahasa saya yang kurang baik, saya minta maaf kepada keluarganya si Nona Belkis sama keluarganya si Tinus, saya minta maaf. Mungkin itu dulu. Terima kasih.